kemampuan kita untuk melihat ataupun mencium aroma makanan, ternyata ada saraf yang berperan penting. Nah, saraf tersebut dikelompokkan menjadi 12, yaitu saraf kranial. Masing-masing nama saraf tersebut menginervasi atau terhubung dengan organ yang spesifik. Tidak hanya mata dan hidung, saraf kranial juga mensarapi gigi, lidah, bahkan paru-paru dan juga jantung. Nah, intinya saraf kranial ini memiliki dua jenis tugas utama, yaitu yang berhubungan dengan motorik dan sensorik. Nah, saraf kranial sensorik dia bertugas membantu kita untuk mencium, melihat, serta mendengar. Sementara itu, untuk saraf kranial motorik dia bertugas membantu kita untuk mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Nah, di sini ada saraf kranial 1. Olfaktori namanya. Nah, saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau penghirupan. Nah, saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi, jika kita tidak sengaja mencium aroma mie instan, nah maka saraf olfaktori lah yang sedang bekerja. Nah, selanjutnya ada saraf kranial 2 atau saraf optik. Nah, saraf ini masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saat kita menerima cahaya dari luar, bersama dengan bagian-bagian mata lainnya, saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa melihat objek yang dilihat. Nah, selanjutnya ada saraf kranial 3, okulomotor. Dia memiliki fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Nah, saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata kita. Otot-otot tersebut akan membantu mata kita bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Nah, selanjutnya ada saraf kranial 4 nih, atau saraf troklear. Dia mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat kita melotot dan kembali seperti semula. Nah, saraf trigeminal juga mensarapi gigi. Saraf trigeminal juga mensarapi gigi atas dan juga bawah. Nah, saraf kranial yang kelima ini yaitu trigeminal. Dia terbesar dan juga memegang fungsi motorik serta sensorik. Terbagi menjadi 3, saraf ophthalmicus itu berfungsi atau bertugas untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kelopak mata, serta kulit kepala. Dan yang kedua itu saraf maksilaris, dia berfungsi mengirimkan informasi sensori dari bagian tengah seperti wajah, pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maksilaris juga mensarapi gigi-gigi yang ada di rahang atas. Nah, saraf yang ketiga ini saraf mandibular, dia berfungsi sensorik serta motorik, bertugas mengirimkan informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Nah, saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Saraf kranial ke-6 ini yaitu abdusen. Dia bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Nah, otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata, yang menjadi salah satu otot yang berperan saat mata kita melotot ataupun melirik. Saraf facialis atau saraf kranial ke-7 ini sama seperti trigeminal, dia memiliki fungsi motorik serta sensorik. Nah, terdiri dari 4 cabang yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu pergerakan otot agar bisa muncul atau memunculkan ekspresi wajah, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular, merasakan sensasi di telinga luar, serta kemampuan merasakan makanan. Saraf kranial ke-8 atau saraf vestibulokoklear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi akibat adanya gravitasi. Nah, lalu tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Lalu saraf koklear yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Nah, saraf yang ke-9 ini yaitu saraf glossopharyngeal. Dia berperan dalam motorik serta sensorik juga. Saat berperan dalam fungsi sensoriknya, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Nah, fungsi motorik saraf ini dapat mengatur pergerakan otot stylopharyngeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan juga memendek.
Nah, yang ke-10 ini saraf vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ yang terdapat di perut. Bagian motorik, saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak, serta bagian parasimpatiknya. Saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mensarapi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan juga saluran pencernaan. Saraf kranial 11 itu aksesorius, dia berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. Dan kranial yang terakhir adalah saraf hipologus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah.